Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Siti Astuti Saramahu, NIM 2019-34020 dari kelas A. Ya, di sini saya akan menjelaskan hakikat teori belajar yang merupakan tugas dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Ada beberapa teori belajar, diantaranya yaitu teori belajar behaviorisme, teori belajar kognitivisme, teori belajar konstruktivisme, teori belajar konektivisme, dan teori belajar sosial kognitif. Ya, pada teori belajar yang pertama yaitu teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme dikemukakan oleh 3 ahli, yaitu John B. Waston, Edward Thorndike, dan Skinner. Pada teori belajar behaviorisme, yang penting adalah stimulus dan respon. Stimulus yang menjadi input dan respon yang menjadi output. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pembelajar, sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan yang diberikan pembelajar kepada guru. Pada teori belajar behaviorisme, yang diamati adalah respon dan stimulus. Maksudnya adalah apa saja yang diberikan guru kepada pembelajar dan apa saja yang diterima pembelajar dari guru harus diamati dan diukur. Pada teori belajar behaviorisme mengutamakan pengukuran. Maksudnya adalah pengukuran melihat ada atau terjadi atau tidaknya suatu perubahan tingkah laku. Selanjutnya, pada teori belajar yang kedua yaitu teori belajar kognitivisme. Ada beberapa tokoh yang mengemukakan teori belajar kognitivisme, yaitu Jean Piaget, Robert Gagne, David Eusebel, dan juga Jeremy Branner. Pada teori belajar kognitivisme berbeda dengan teori belajar behaviorisme. Teori belajar kognitivisme tidak mementingkan hasil belajarnya, tetapi ia lebih mementingkan proses belajarnya. Teori belajar kognitivisme mengemukakan bahwa belajar tidak hanya melibatkan stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang yang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori belajar kognitivisme juga menekankan bahwa bagian-bagian dari suatu situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. Ya, teori belajar yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivisme. Ada beberapa tokoh dalam teori belajar konstruktivisme yaitu John Dewey, Jean Piaget, Jeremy Branner, dan Lev Vygotsky. Teori konstruktivisme memandang bahwa belajar adalah mengonstruksi makna atas informasi dan masukan-masukan yang masuk ke dalam otak. Pada teori ini juga memandang peserta didik sebagai individu yang selalu memberikan informasi yang berlawanan dengan prinsip-prinsip yang telah ada dan merevisi prinsip-prinsip tersebut apabila sudah tidak digunakan lagi. Ya, teori belajar yang selanjutnya yaitu teori belajar konektivisme. Teori belajar konektivisme dipelopori oleh George Siemens. Teori belajar konektivisme mengemukakan bahwa belajar tidak hanya terjadi dalam diri seseorang, tetapi terjadi di dalam jaringan atau di dalam atau di seluruh jaringan. Belajar juga didefinisikan sebagai pengetahuan yang dapat ditindaklanjuti dan berada di luar diri kita dalam suatu organisasi atau database. Prinsip teori konektivisme memandang bahwa keragaman pendapat sebagai sumber informasi, pengetahuan, dan pembelajaran.
Pembelajaran menjadi proses menghubungkan informasi dari berbagai sumber dan konteks dalam suatu komunitas, jaringan, atau basis data dengan dukungan teknologi. Kemampuan untuk mengetahui lebih banyak dianggap lebih penting daripada apa yang diketahui saat ini. Terserapnya pengetahuan yang akurat dan terkini adalah tujuan dari semua kegiatan pembelajaran dari teori konektivisme. Teori belajar yang selanjutnya yaitu teori belajar sosial kognitif atau teori social learning. Teori belajar sosial kognitif dipelopori oleh Albert Bandura. Teori sosial kognitif berperan dalam mempelajari efek dari isi media pada halayak media di level tertentu. Teori ini menitikberatkan pada bagaimana dan mengapa orang-orang cenderung meniru apa yang dilihat melalui media. Ini adalah teori yang fokus pada kapasitas kita untuk belajar dan mengalaminya secara langsung. Itulah penjelasan singkat saya terkait dengan materi teori belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.